Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Francisca, NPM 1711079, kelas manajemen A61, mata kuliah perpajakan, dosen pengampu Pak Muhammad Mardiansyah. Dan judul yang akan saya jelaskan adalah PPh atas usaha pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang PPh atas usaha pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Kemudian pengertiannya adalah pemerintah mengatur kembali kebijakan atas pajak penghasilan PPh. Binal atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah atau bangunan beserta perubahannya, yaitu dengan mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2016. Peraturan ini mengatur tentang PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan, dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah atau bangunan beserta perubahannya. Adapun perubahan penting yang terdapat dalam peraturan pemerintah ini yaitu ada dua, yaitu satu, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan atau bangunan melalui penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris atau cara lain yang disepakati antara para pihak. Kemudian yang B, perjanjian pengikatan jual beli atas tanah atau bangunan beserta perubahannya, yaitu penghasilan dari pihak penjual yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli pada saat pertama kali ditandatangani, atau pihak pembeli yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli. Sebelum terjadinya perubahan atau adendum perjanjian pengikatan jual beli atas terjadinya perubahan pihak pembeli dalam perjanjian pengikatan jual beli tersebut. Sedangkan perubahan penting yang terdapat dalam pemerintah ini yang nomor 2-nya adalah nomor 2, besarnya PPh dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan adalah sebesar 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan bangunan, selain pengalihan hak atas tanah atau bangunan berupa jumlah rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Kemudian yang B, 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan berupa rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Kemudian yang terakhir C, 0%. Atas pengalihan hak atas tanah atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Kemudian nomor 3, saat terutang pembayaran dan jatuh temponya. Di situ dijelaskan ada jenis pengalihan, usaha pokok wajib pajak, penyerahan kepada, saat terutang, dan yang terakhir cara pembayaran dan jatuh tempo pembayaran. Saya akan menjelaskan jenis pengalihan terlebih dahulu. Pengalihan pertama yaitu pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Dan yang kedua, pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan saat terutang, pembayaran dan jatuh temponya. Di situ dijelaskan ada jenis pengalihan, usaha pokok wajib pajak,
penyerahan kepada saat terutang, dan cara pembayaran dan jatuh tempo pembayaran. Jenis pengalihan di situ ada dijelaskan, ada pengalihan hak atas tanah dan bangunan, sedangkan usaha pokok wajib pajaknya adalah melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Penyerahan kepada untuk pemerintah saat terulang, saat diterimanya sebagian atau seluruh pembayaran atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Cara pembayaran dan jatuh tempo pembayaran adalah PPh dihitung berdasarkan setiap jumlah setiap pembayaran termaksud uang, muka, bunga pungutan, dan pembayaran tambahan lainnya yang dipenuhi. Penjelasan yang terakhir adalah dengan penurunan tarif sebesar 50% atau menjadi 2,5% dari 5%, tentu merupakan kabar yang menggembirakan bagi masyarakat, dan hal ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam berusaha, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. PP nomor 34 tahun 2016 menggantikan PP nomor 48 tahun 1994 yang telah diubah terakhir dengan PP nomor 71 tahun 2008 tentang pembayaran pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Demikian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.